CEO sebuah perusahaan startup di Yogyakarta, Christopher Ferrell Mileno Kusuma, yang berusia 25 tahun, dilaporkan hilang secara misterius. Tiba-tiba dapat ini nih dari undangan dari Google gitu, 9 bulan di Google. Mileno Kusuma, pendiri sekaligus CEO startup, ini diketahui tengah menghadapi dugaan kasus hukum, Tribuners. Jadi pada November 2024 dia dilaporkan ke Polres Sleman atas dugaan penipuan investasi. Kalau sering bermain sosial media, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya cerita si Ferrell Millennial. Cerita tentang bagaimana seorang anak jenius yang dibuang di negaranya sendiri, tapi malah bisa sukses di luar negeri. Nah, jadi beberapa minggu belakangan ini, si Ferrell ini itu kembali lagi mengguncang internet. Tapi kali ini bukan karena cerita inspiratifnya, namun suatu cerita yang misterius. Jadi, si Ferrell ini itu tiba-tiba aja ninggalin sebuah pesan di sebuah pantai, yang mana pesannya ini itu berisi permintaan maaf ke keluarganya, seolah-olah si Ferrell ini udah kayak mau ngelakuin bunuh aja. Tapi, anehnya tidak ditemuin adanya seolah-olah bukti kalau si Ferrell ini memang diri atau lokasi keberadaannya dia sendiri. Jadinya seolah-olah si Ferrell ini itu tiba-tiba menghilang aja. Nah, jadi gimana kronologi lengkap dan apa motivasi dibalik menghilangnya si anak jenius satu ini? Mari kita bahas. Kalau ngomongin perjalanan Christopher Ferrell Millenio Kusuma dari seorang siswa yang awalnya ditolak sama negara sendiri hingga bisa menjadi CEO kayak sekarang, bisa dibilang bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Mari mundur dulu ke tahun 2017, waktu si Ferrell ini itu ceritanya lagi liburan sekolah. Terus si Ferrell ini itu tiba-tiba mau main game di PC-nya, tapi dia ini harus download dulu gamenya, karena ukurannya sendiri itu mencapai 30 GB. Tapi yang menjadi masalah, si Ferrell ini itu cuma punya kuota 6 GB doang. Terus akhirnya pas dia mau download, si Ferrell ini akhirnya juga sering banget ngalamin masalah gagal download. Jadinya si Ferrell ini itu harus download ulang gamenya lagi dari awal. Tapi masalahnya, kalau download filenya itu kurang, udah pasti kuotanya nggak sanggup. Dan kalau beli kuota, harganya itu cukup mahal kalau buat tahun segitu. Sehingga dari masalah ini, si Ferrell itu kepikiran buat sebuah ide gimana kalau ukuran file 30 GB ini itu bisa disulap jadi sekecil mungkin. Setelah mendapatkan ide itu, si Ferrell ini itu langsung belajar soal yang namanya data compression. Tapi, yang menjadi kendala lagi, penelitian soal data compression ini itu juga masih terbilang minim banget pada zamannya. Jadinya, ini ngebuat jadi tantangan tersendiri buat si Ferrell buat mencari tahu gimana sih cara kerjanya data compression ini. Hingga setelah 1,5 tahun semenjak penelitian si Ferrell ini dimulai, tepatnya di tahun 2015 saat si Ferrell berhasil menyelesaikan penelitiannya dan diberi judul Data Compression Using EG and Neural Network Algorithm for Lossless Data. Alias penelitian ini itu buat gabungin teknologi data compression dan juga kecerdasan buatan. Terus, menurut si Ferrell, kalau efektivitas compression data miliknya itu bisa mencapai 99% dari data originalnya. Tentunya, ini merupakan sebuah penemuan yang sangat luar biasa dan cukup di luar nalar. Bahkan, si Ferrell itu juga berencana untuk membuat hasil temuannya ini itu semakin dikenal dengan cara mengajukan ke 11 kompetensi mulai dari regional sampai nasional. Tapi dari 11 kompetisi tersebut, nggak ada satupun yang mau menerima, entah itu dari nasional maupun regional. Nah, akhirnya setelah ditolak abis-abisan, si Ferrell ini ternyata nggak nyerah gitu aja. Jadinya si Ferrell ini itu tetap mau ngelanjutin penelitiannya supaya bisa dikenal banyak orang. Jadinya dia ini nyoba lagi buat daftarin penelitiannya ke sebuah lomba yang diadakan sama salah satu perusahaan search engine terbesar, apalagi kalau bukan Google. Dan ternyata nggak disangka-sangka penelitian si Ferrell ini itu terpilih dan menjadi cuma satu-satunya perwakilan Indonesia yang terpilih. Nah, setelah berhasil terpilih, selanjutnya Ferrell ini bakal mempresentasikan penemuannya langsung di salah satu kantor Google yang berada di California, Amerika Serikat. Tapi yang nggak disangka-sangka, ternyata hasil penelitiannya ini itu justru malah diterima dengan baik dan juga langsung mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan Google. Nah, dalam kerjasamanya dengan Google, si Ferrell ini bakal nerapin algoritma compressionnya ke salah satu aplikasi milik Google, yaitu Google Photo.
Lompat ke beberapa tahun ke depan, setelah kerjasama dengan Google sudah selesai, si Farrell ini punya ide buat mendirikan sebuah startup yang berfokus pada compression data. Apalagi, menurut Farrell sendiri, di Indonesia perusahaan yang bergerak di compression data ini itu hampir nggak ada atau belum ada sama sekali. Makanya, menurut Farrell ini, itu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sampai akhirnya, di tahun 2018, startup data compression pertama di Indonesia akhirnya berdiri dengan nama Kecilin.id. Startup ini itu sendiri dipimpin oleh dua orang, yang pertama adalah si Farrell sendiri saat dia masih berusia 17 tahun, dan satu lagi itu adalah temannya yang bernama Bisma Manda. Dan hingga sekarang, startup Kecilin.id ini itu masih beroperasi. Nah, lompat lagi ke tahun 2025, tepatnya di bulan Februari, tiba-tiba aja itu muncul berita tidak terduga soal si Farrell ini, yang ternyata tiba-tiba aja dia itu dilaporkan menghilang. Jadi, awal kejadian ini itu terjadi di tanggal 9 Februari, tepatnya itu di Pantai Pandanpayung, Yogyakarta. Saat itu, warga sekitar itu lagi nemuin sebuah barang mencurigakan yang dibungkus tas kresek berwarna putih. Nah, karena pemilik barang ini nggak kunjung datang, akhirnya warga sekitar itu langsung memeriksa isi dari tas kresek tersebut karena takut bisa aja itu jadi bom atau benda terlarang yang ditaruh gitu aja sama orang lain. Terus setelah diperiksa, ternyata isinya itu merupakan sebuah uang tunai, terus ada juga KTP, terus ponsel, jam tangan, sepatu, pakaian, dan beberapa surat yang berisi tulisan tangan. Dari KTP yang ditemukan, ternyata pemilik barang-barang tersebut adalah tidak lain si Christopher Farrell Milenio Kusuma. Cuma aja yang jadi pertanyaan, kemana orang ini pergi? Kenapa cuma barangnya ada yang ditinggalin gitu aja? Lalu, setelah diperiksa isi suratnya, ternyata terdapat 8 surat yang berisi permintaan maaf beserta nomor telepon yang diarahkan ke 8 orang keluarga si Farrell ini. Jelas, dari surat ini aja, warga itu udah langsung nyimpulin kalau si Farrell ini itu ngelakuin diri di pantai tersebut. Lalu, setelah menemukan beberapa barang tersebut, polisi pun datang buat mencari si Farrell ini di sekitar pantai. Selain itu, keluarga Farrell itu juga sempat dimintai keterangan sama pihak kepolisian, dan ternyata si Farrell ini terakhir dapat dihubungi sama keluarganya 5 hari sebelum barang-barang tersebut itu ditemuin, atau tepatnya pada tanggal 4 Februari 2025. Setelah seminggu pencarian dilakukan sama pihak kepolisian, ditambah lagi bantuan tim SAR, hasilnya itu tetap malah nihil dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan di pantai tersebut. Lalu, polisi pun itu juga nggak menemukan adanya bukti kalau si Farrell ini itu sengaja menceburkan diri ke pantai untuk melakukan diri. Sehingga polisi itu menduga kalau si Farrell ini itu kemungkinan nggak melakukan diri, melainkan melarikan diri. Pasalnya, si Farrell ini itu ternyata pernah ngelakuin penipuan investasi di bulan Agustus 2024 kemarin. Menurut keterangan polisi, kronologi awalnya si Farrell ini itu ceritanya lagi minjem duit dari seseorang sebesar 150 juta rupiah. Terus si Farrell ini itu juga janji bakal balikin uang itu sehabis menyelesaikan proyek dengan pemerintah senilai 13 miliar rupiah. Tapi, ternyata uang yang dipinjamkan tersebut itu tidak kunjung dikembalikan. Yang akhirnya, terus pas ditelepon, si Farrell ini juga nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya, si Farrell ini dilaporkan ke polisian di bulan November 2024 dan juga sempat dijerat dengan pasal 378 serta pasal 372 KHP tentang dugaan tindak pidana penipuan serta penggelapan. Makanya, dari kejadian kasus penipuan ini, orang-orang di internet itu pada ngaitin kasus penipuannya sama kasus menghilangnya. Sehingga banyak orang itu juga menduga kalau ternyata barang-barang yang ditinggalnya itu merupakan bagian dari rencana si Farrell buat kelihatan kalau dia ini lagi nyeburin diri ke laut atau diri supaya akhirnya dia itu bisa bebas dari hutangnya yang kemarin. Tapi, hingga sekarang, kemana si Farrell ini menghilang itu juga masih belum ditemukan titik terang. Walaupun banyak pihak itu yang berusaha mencari hampir di seluruh pantai untuk tanda-tanda keberadaan si Farrell ini, yang masih sampai sekarang belum ditemukan. Walaupun begitu, ada beberapa orang juga di internet itu yang mengaku kalau mereka ini juga pernah melihat si Farrell ini berada di kota Jakarta setelah kejadian itu. Tapi ini cuma masih sekedar rumor simpang siung aja. Sedangkan apakah si Farrell ini masih hidup atau enggak, itu juga masih belum ada yang tahu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau ada yang salah atau kurang, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau suka, dan share, dan subscribe.